Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rajif Jamil Yusuf dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 2409045. Di video kali ini saya akan melanjutkan terkait video sebelumnya yaitu elipsoid dan juga geoid. Lalu di video yang kedua ini saya akan menjelaskan terkait apa itu terkait proyeksi pemetaan dalam mata kuliah survei dan juga pemetaan ataupun di luar mata kuliah juga, jadi kita bisa ya bahasnya dalam dunia pekerjaan juga ya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke websitenya ya. Saya ngambil website di dinargeo.co.id, dan yang paling saya bakal terangin biar lebih paham lah gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, konsep dasar dari proyeksi peta itu apa sih? Nah, jadi peta itu terkait adalah representasi dua dimensi dari permukaan bumi yang tiga dimensi gitu. Namun karena bumi berbentuk bulat dan peta dicetak di atas media datar, jadi diperlukan proses sistematis yang disebut proyeksi peta. Jadi proyeksi peta itu sebenarnya tuh lebih ke arah apa ya? Transportasi atau transformasi gitu dari koordinat permukaan bumi ke bidang datar sehingga dapat divisualisasikan dan dianalisis seperti yang ada di website ya teman-teman. Jadi dalam pemetaan modern, pemilihan jenis proyeksi itu sangat berpengaruh pada hasil akhir peta. Lalu kesalahan dalam memilih proyeksi itu bisa menyebabkan distorsi pada bentuk luas, jarak, atau arah. Nah, jadi kita bisa beri contoh kayak misalkan kita menggunakan proyeksi Mercator untuk menggambarkan wilayah kutub. Jadi wilayah tersebut akan tampak jauh lebih besar dan dari ukuran sebenarnya. Ini bisa menyesatkan ya dalam konteks perencanaan wilayah atau pengelolaan sumber daya alam. Jadi bisa dicontohkan lagi pembangunan jaringan jalan di daerah pegunungan. Penggunaan proyeksi yang tidak sesuai dapat menyebabkan perbedaan signifikan antara jarak yang dihitung di peta dan jarak yang sebenarnya yang ada di lapangan. Tuh teman-teman, terkait apa sih itu proyeksi pemetaan, konsep dasarnya ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke jenis-jenis proyeksi peta dan juga fungsinya. Nah, secara umum proyeksi peta dikategorikan ke dalam 3 jenis utama berdasarkan bentuk geometri dasar, yaitu yang pertama ada normal, transversal, dan juga miring. Transversal tuh universalnya lah atau menyeluruhnya. Normal tuh seperti ini, miring seperti ini, azimutah gitu ya. Dan juga ada kerucut, dan juga ada silinder, dan juga ada yang berbaring seperti dikelilingi oleh tabung ya teman-teman. Nah, ini untuk penjelasannya. Proyeksi azimutal atau zenital. Jenis ini memproyeksikan permukaan bumi ke bidang datar dari titik pusat tertentu, biasanya digunakan dari wilayah kutub atau daerah yang terfokus pada satu titik tertentu. Nah, jadi kelebihannya tuh lebih akurat dalam menjaga arah titik dan suatu proyeksi, dan juga cocoknya tuh untuk navigasi udara dan laut di sekitar kutub. Lalu ada kekurangannya, distorsi bertambah ketika menjauh dari titik pusat, lalu tidak cocok untuk wilayah yang luas atau lintang menengah ya teman-teman. Selanjutnya proyeksi silinder ya, yang seperti dikelilingi oleh tabung si buminya tuh. Proyeksi ini menggambarkan bumi itu seolah-olah dibungkus dalam silinder atau garis lintang dan bujur menjadi grid tegak lurus yang mudah dibaca. Jadi garancu ya teman-teman, dari website ini saya sangat bersemangat sekali ya. Contohnya seperti ini ya, seperti yang tadi. Oke, lanjut. Untuk kelebihannya tuh lebih ke arah mempertahankan bentuk di wilayah dekat ekuator. Cocok juga untuk navigasi laut karena arahnya tuh tetap lurus ya teman-teman. Tuh, jadi ini suatu bola lalu dikelilingi ya teman-teman sama silinder gitu untuk si pemetaannya tuh. Untuk kekurangannya tuh distorsi itu lebih besar di dekat kutub. Lalu untuk luas wilayahnya tuh menjadi tidak proporsional atau tidak pas seperti terlihatnya Greenland sebesar Afrika gitu ya teman-teman. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, lalu ada selanjutnya proyeksi kerucut
atau konik menggunakan bidang kerucut yang diproyeksikan ke permukaan bumi biasanya dengan 1 atau 2 garis singgung. Kelebihannya tuh sangat cocok untuk wilayah lintang menengah yang membentang dari barat ke timur seperti Amerika Serikat ataupun Eropa. Lalu distorsi kecil di sekitar garis singgung. Kekurangannya tuh tidak cocok di wilayah global atau daerah kutub. Oke. Nih, bisa teman-teman lihat ya tabel ringkasan yang telah disediakan oleh website Dinargeo terkait proyeksi azimutal, silinder, dan juga kerucut ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya distorsi dalam proyeksi peta. Distorsi itu adalah perbedaan antara kondisi bumi sebenarnya dengan representasi dalam peta. Ada 4 aspek utama, yaitu yang pertama bentuk, luas, jarak, dan juga arahnya tuh. Seperti itu, teman-teman. Oke? Seperti ini ya, teman-teman, kita bisa kasih contoh di map atau peta Indonesia. Jadi kita jelasin dulu ya, proyeksi Mercator memperbesar ukuran wilayah di sekitar kutub sebagai ilustrasi. Sebagaimana Greenland terlihat hampir sebesar Afrika pada peta Mercator. Padahal sebenarnya tuh Afrika tuh memiliki luas sekitar 30 juta kilometer persegi. Sementara Greenland hanya sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Wow, perbedaan yang sangat jauh, teman-teman. Sekitar 28 juta kilometer persegi perbedaannya. Seperti itu. Perbandingan visualnya bisa dilihat melalui tautan resmi The True Size of Country yang mungkin guna untuk menyeret dan membandingkan ukuran sebenarnya dari berbagai negara di atas berbagai proyeksi peta. Jadi teman-teman bisa kita asumsikan, jadi proyeksi Mercator itu memperbesar ukuran wilayah di sekitar kutub. Jadi sebagai ilustrasi, jadi kalau misalkan kita samain itu tuh tidak benar-benar sama gitu. Jadi kayak Greenland seukuran kayak di Afrika, sedangkan kan bedanya 28 juta kilometer persegi, teman-teman. Kayak gitu. Ini tuh true size-nya, ukuran sebenarnya dari negara Indonesia. Nah ini ilustrasi sebenarnya ya dari Meksiko, teman-teman. Dari Greenland, sorry. Ini membantu memperjelas dampak distorsi ukuran akibat proyeksi yang peta yang tidak sesuai. Greenland itu tampak sebesar Afrika, teman-teman. Padahal Afrika lebih 14 kali lebih luas. Tuh, teman-teman bisa kita lihat ya ukurannya. Sorry ya, teman-teman. Nah, ukuran Greenland tuh sebenarnya tuh tidak sebesar ini. Ini tuh yang lebih besar tuh padahal tuh Afrika, teman-teman. Seperti itu, ya. Lalu ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memproyeksikan peta, yaitu yang pertama SIG atau Sistem Informasi Geografis, SIG, gak usah bahasa Inggris ya. Lalu yang kedua ada pemetaan topografi dan survei, perencanaan wilayah dan infrastruktur, seperti itu. Oke, selanjutnya tutorial atau panduan memilih proyeksi peta yang tepat tuh seperti apa sih, teman-teman? Yang pertama ada skala dan area peta. Yang kedua, tujuan peta, navigasi, analisisnya mau seperti apa, dan juga visualisasinya mau seperti apa. Yang ketiga ada lokasi geografis area yang dipetakan. Misalnya kalian mau ngambilnya seperti yang digambar, Greenland ataupun Indonesia, kalian harus jelas skala berapa dan area petanya itu seperti apa, dan juga tujuan petanya itu navigasi, analisisnya seperti apa, dan juga visualisasinya. Oke. Nih, ini ada panduan umum beserta alasan mengapa setiap proyeksi direkomendasikan. Tujuan peta, contohnya navigasi laut, yang disaraninnya menggunakan Mercator. Alasannya karena mempertahankan arah sehingga rute pelayaran tetap lurus dan juga akurat. Lalu selanjutnya tujuan peta wilayah negara menggunakan kerucut, teman-teman, atau konik ya. Itu tuh untuk lebih ke arah di itunya tuh karena minim distorsi untuk wilayah lintang dan menengah yang membentang horizontal. Lalu peta dunia menggunakan Robinson atau Winkel Triple. Oke. Jadi untuk menyediakan kompromi terbaik antara bentuk, luas, dan arah pada skala global gitu. Oke. Lalu selanjutnya peta topografi lokal menggunakan transfer Mercator. Misalnya maksudnya tuh lebih lokal tuh maksudnya kayak misalnya kalian pengen mengunjungi atau bukan ya kayak melihat suatu kota seperti Bandung ataupun Jakarta, kita bisa menggunakan transfer Mercator ya, atau UTM. Nih selanjutnya ada UTM, SIG dan analisis spasial, didesain untuk membagi dunia ke dalam zona dengan distorsi minimum dengan masing-masing zona. Oke. Ya teman-teman, seperti itu yang dimaksud dengan proyeksi peta dan juga bagaimana cara kita bisa menggunakan atau mengukur suatu wilayah
yang disarankan seperti navigasi laut